Jangan lupa baca doa yang lagi makan. Oke, aku opening dulu nih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di kelas sosiologinya Sandal Ilmu. Balik lagi nih sama aku. Mungkin yang sebelumnya udah pernah sama aku, udah kenal ya. Yang belum, aku mau kenalan dulu nih. Sebelumnya nama aku Dinda Febrianti. Sekarang aku lagi kuliah semester 2 di FEB UI, jurusan akuntansi. Mungkin perkenalannya itu dulu. Nah, kalian ada yang mau cerita-cerita dulu nggak nih sebelum kelas? Gimana nih sekolahnya? Masih PTM, masih online kah? Apa udah mulai PTM gitu? Ada yang mau cerita-cerita dulu sebelum kita Kalau masuk ke materi? kalau aku Gimana sih Fernando? masih PT, alhamdulillah konsisten karena prokes kita juga ketat. Terus kita juga masih aman buat PTM. So doain aja buat ke depan masih bisa lanjut PTM karena lebih bisa produktif belajar di sekolah. Gimana enakan PTM atau online? Kalau di apa namanya, ada enaknya juga sih kalau online kan bisa nyantai atau ngapain. Tapi yang nggak enaknya kita konsisten belajar terus nggak cepet ngerti materi. Nah, terus kalau sekolah PTM atau tatap muka tuh lebih enak karena apa? Bisa ketemu temen, vibes sekolahnya lebih kerasa, walaupun tugas banyak tapi nggak suntuk itu buat berpikir karena ada teman mikir gitu. Ada plus minusnya lah ya. Yang penting apapun itu ya tetap usahain rajin belajarnya gitu. Kalau misalnya emang online kurang ngerti kan sekarang udah canggih ya, udah bisa cari di Google, udah bisa nonton video di YouTube, banyak gitu pembelajaran. Atau ikut sandal ilmu ini Ya, pun juga udah termasuk belajar gitu kan. aku Oke juga deh. suka YouTube Sandal Ilmu juga Kak, karena di situ banyak materi Mantap, K12 mantap. apa UTBK kan. Oke, ini kata Sheila, kata Deva juga udah mulai KTM. Sheila katanya gap year ya, terus mau ngejar UI akuntansi, amin. Semoga bisa nyusul nih ya. Oke, ini kata Dama juga abis ulangan sosiologi dadakan. Emang nih, nyebelin ya yang dadakan-dadakan gini. Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Oke deh, kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu biar belajar hari ini lancar, ilmunya bermanfaat, dan bisa dipakai nanti ilmunya di sekolah maupun di lingkungan sekitar gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya nih? Udah Kak. Oke, sip. Nah, hari ini kita balik lagi sama pelajaran sosiologi kelas 11 ya, tapi ya nggak masalah gitu kalau kelas 10 atau kelas 12 mau join gitu ya, untuk nge-review lagi gitu materinya. Nah, kenapa ini part 2? Karena sebelumnya kita udah belajar tentang kelompok sosial ya di minggu lalu, di hari Senin juga. Nah, untuk yang mungkin nggak ikut kelas yang kemarin bisa langsung ke YouTube-nya Sandal Ilmu, langsung dicari aja, ada recordingnya gitu. Nah, nanti oke, sebelumnya perkenalan dulu nih ya, perkenalan lagi. Nama aku Dina Febrianti, asal SMA-nya dari Semano MHT, mungkin yang tahu ada di Jakarta Timur. Pendidikannya sekarang lagi semester 2 atau tahun pertama di akuntansi FEB UI. Nah, domisilinya di Jakarta Utara, terus untuk sosial medianya nih Instagram ada Dinda Febri sama Telegramnya di Dinda Febri juga. Oke, kalau misal nanti ada yang mau nanya-nanya tentang materinya atau nanya-nanya seputar UTBK atau kelas 12, feel free to contact me di Instagramnya atau di Telegramnya. Mau chat jam berapapun terserah ya. Kalau misalnya lagi pegang HP nanti pasti dibalas. So, mungkin itu aja buat biografi singkatnya. Kita next langsung ya. Nah, ini buat teman-teman yang lagi bisa on cam dulu ya. Atau yang kalau lagi ada masalah jaringan juga nggak masalah kok. Tapi yang kalau bisa on cam aja temenin aku di sini. Oke deh. Nih, di hari ini
kita akan belajar kelompok sosial part 2. Ada subbabnya nih, ada 3 subbab. Yang pertama kita akan belajar tentang teori kerumunan sosial. Nah, apa sih ini kerumunan sosial gitu kan, kayak asing gitu. Nah, yang kedua kita akan belajar jenis-jenisnya. Jadi kerumunan sosial ini banyak ya jenisnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Terus kita juga akan ngebahas tentang hubungan antar kelompok. Jadi antar kelompok itu ternyata punya hubungan loh. Nah, hubungan dari segi apa gitu kan. Nanti akan kita bahas juga pada hari ini. Oke, kita langsung next. Kemarin kan hari Senin kita udah belajar yang tentang kelompok sosial gitu ya, secara keseluruhan. Nah, ternyata kelompok sosial ini dibagi loh menjadi 2 gitu. Ada yang namanya kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih bedanya dari kelompok teratur dan kelompok tidak teratur? Mungkin dari kata-katanya aja nih, teratur sama tidak teratur. Yang bisa, yang tahu bedanya gitu ya, boleh langsung raise hand atau mau ngasih jawaban di chat juga boleh ya. Nggak ada jawaban yang salah ya, jadi nggak apa-apa, berpendapat aja. Oke nih Fernando, udah raise hand, boleh langsung on mic. Oke Kak, menurut pendapatku kelompok teratur dan tidak teratur itu dari penjelasan materi sebelumnya, kelompok teratur itu anggota kelompok yang mengerti dengan tugasnya masing-masing, dalam artian sudah tahu tugas masing-masing tanpa mengganggu kelompok lain atau anggota lain. Kalau kelompok tidak teratur itu yang monoton dengan satu tugas seperti itu, bisa dibilang juga yang belum mengetahui tugas masing-masing seperti itu. Itu aja sih Kak. Oke, keren banget jawabannya. Mungkin gini kali ya, kalau teratur itu udah ada pembagian kerjanya gitu. Jadi tiap anggota tuh tahu harus ngapain. Tapi kalau kelompok tidak teratur itu ya semua perannya sama gitu, nggak ada pembagian kerja. Mungkin gitu kali ya kalau disimpulin. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ini Poki juga raise hand, boleh langsung on mic. Boleh, kalau kelompok yang teratur itu dia terjadi atas kesadaran kesenjangan individu yang membangun kelompok sosial tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau kelompok sosial tidak teratur itu karena ketidaksengajaan tiba-tiba tidak terencana seperti kerumunan yang tidak sengaja bertemu. Nah, sedangkan kalau kelompok teratur itu dia memiliki aturan yang jelas gitu karena memiliki tujuan seperti organisasi pekerja yang memiliki struktur dan aturan tujuan yang jelas. Sedangkan yang kelompok yang tidak teratur itu dia tidak memiliki aturan, kayak supporter bola yang saling bertemu tiba-tiba dan dianggap sebagai kerumunan gitu. Oke, keren banget nih udah dilengkapin jawabannya juga sama Poki. Mungkin gini ya, kalau aku coba ringkas, kelompok teratur itu terbentuknya karena memang terencana gitu. Tapi kalau tidak teratur ini karena ya udah ketidaksengajaan aja gitu, tiba-tiba ngumpul aja gitu jadi kelompok sosial gitu. Terus kelompok teratur itu juga kata Poki ini dia itu punya peraturan yang jelas yang mengikat anggotanya. Tapi kelompok tidak teratur ya tidak teratur, nggak ada aturan yang mengikat mereka. Oke, mungkin itu jawabannya udah mewakili teman-teman semua ya. Udah keren-keren banget jawabannya. Jadi aku coba jelasin menurut yang aku tahu, untuk kelompok teratur ini merupakan kelompok sosial yang mereka ini punya peraturan yang tegas, peraturan yang mengikat anggota-anggotanya. Terus selain itu mereka juga biasanya punya daftar anggota yang rinci, yang detail. Jadi misalnya kayak nih kelompok A ini anggotanya siapa aja sih, itu biasanya ada list anggotanya gitu. Terus mereka juga punya program khusus, punya kegiatan khusus. Jadi nggak cuma sekedar kumpul-kumpul aja gitu. Tapi mereka biasanya ngadain ada kegiatan apa nih, ada program apa gitu. Terus mereka juga pastinya punya tujuan yang jelas, tujuan yang sama ya antar anggotanya. Terus karena tadi mereka punya list anggota yang jelas ya, di list nih anggotanya ada A, B, C, D, E gitu. Mereka juga punya prosedur keanggotaannya. Jadi ada aturan untuk anggotanya itu harus gimana aja sih gitu. Nah, itu untuk kelompok teratur. Mungkin kita ambil contoh satu kali ya yang gampang nih di lingkungan sekolah, mungkin kayak OSIS gitu. Yang tadi kan katanya Fernando pengurus OSIS nih. Kita ambil contoh OSIS, mungkin juga yang lain ada ya pengurus OSIS di sini. Kelompok OSIS ini termasuk kelompok teratur gitu. Kenapa? Karena dia punya peraturan yang jelas, peraturan yang tegas gitu. Terus dia juga punya daftar anggota yang rinci. Pasti kan ada ya struktur kepengurusan OSIS itu ada kan. Ada yang jadi ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, ada yang bidang-bidangnya, seksi-seksinya gitu.
Jadi ada daftar anggotanya yang rinci gitu. Terus mereka juga punya program kegiatan khusus, pasti ya. Kan kalau OSIS itu kan suka bikin acara di sekolah, punya program kerja gitu sampai masa jabatannya berakhir gitu. Terus mereka juga pasti punya tujuan yang jelas, misalnya pengen majuin sekolahnya gitu, pengen meningkatkan kreativitas siswa-siswanya gitu. Nah, itu pengertian dari kelompok teratur. Nah, untuk kelompok tidak teratur, ini sebenarnya kebalikannya aja ya. Jadi kalau kelompok tidak teratur itu kelompok sosial yang dia itu nggak punya peraturan yang tegas, nggak punya peraturan yang mengikat anggota-anggotanya. Terus tadi yang dibilangin sama Poki juga, dia ini terbentuknya karena tidak sengaja. Jadi kayak ada orang ngumpul-ngumpul jadi kelompok sosial aja gitu. Jadi nggak sengaja terjadi, nggak sengaja terbentuk gitu. Terus dia itu juga interaksinya bersifat sementara. Sementara ya udah kayak misalnya dalam satu waktu aja gitu. Nah nanti udah habis itu bubar. Mereka mungkin nggak ketemu lagi gitu. Terus mereka juga biasanya nggak ada tujuan yang jelas. Terus juga tidak ada daftar anggota yang rinci. Jadi karena tadi sifatnya sementara ya. Jadi anggotanya pun nggak tetap gitu. Nggak tetap. Jadi mereka nggak punya daftar anggotanya itu siapa aja itu mereka nggak punya. Mungkin kita ambil contoh, tadi udah disebutin juga ya, contohnya itu ada kerumunan, ada massa, ada publik, terus misal ada kayak orang demo, orang tawuran, itu kelompok yang tidak teratur gitu. Mungkin itu penjelasan dari kelompok teratur dan tidak teratur. Dari sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Boleh langsung raise hand atau mau private chat ke aku juga boleh. Sebelum kita next slide. Atau udah jelas Berarti nih? Kak, kalau Oke. disimpulin biar enak ingetnya, kalau kelompok teratur itu kelompok yang sengaja dibentuk. Kalau kelompok tidak teratur itu yang tidak disengaja dibentuk, seperti itu. Ya, benar itu bisa ya disimpulin kayak gitu. Nanti tinggal dikembangin aja. Jadi kayaknya ini udah nggak masalah ya. Nanti kalau ada yang mau nanya tentang ini juga boleh ya, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Oke deh, ini next slide dulu ya. Oke, nah tadi kita udah tahu nih perbedaannya kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Sekarang ini nih, ada yang tahu nggak nih pengertian dari apa sih itu kerumunan sosial gitu? Kerumunan sosial kan tadi termasuk yang tidak teratur ya. Nah, ini pengertian dari kerumunan sosial itu apa sih? Ada yang mau coba jawab? Kasih pendapat pakai bahasa sendiri pun juga nggak masalah gitu ya. Namanya pendapat itu nggak ada yang salah, coba aja guys. Oke, ini Fernando udah on mic ya? Oke, Ya. boleh. Menurut aku, kerumunan sosial itu kumpulan dari satu individu dengan individu lain dalam suatu tempat atau suatu kejadian secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan tujuan pasti atau tidak pasti, seperti itu. Oke, keren jawabannya nih. Oke, ini Poki juga raise hand, boleh langsung on mic. Nah, kerumunan sosial itu kan biasa yang disebut dengan social interest atau biasa orang sebut juga sebagai crowd itu. Jadi itu di mana tuh orang berada di tempat yang sama gitu, akan tetapi itu di antara mereka tuh tidak ada hubungan yang secara tetap gitu. Nah, biasanya kerumunan itu tuh disebut juga kolektivitas atau pengembaraan manusia juga. Jadi yaitu kumpulan manusia yang satu tempat gitu dan suatu waktu gitu tapi sifatnya sementara gitu. Oke, keren. Ini kayaknya Fernando sama Poki ini udah hatam nih ya materi ini ya. Yang lain gimana nih guys? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Boleh via chat juga ya. Apa kita diskusi aja nih. Kan kelas 12 Kak sekarang. Oh, udah pernah belajar ya ini ya. Oke, di review materinya ya. Oke deh, ini ada yang resen lagi nggak nih? Ini Poki pinter Poki banget tadi guys. udah. Saya insecure. Semua pinter kok. Ada lagi nggak nih yang mau jawab nih? Oke. Lanjut aja Kak, lanjut apa-apa. Oke, kita lanjut aja deh. Nih ya. Nah, untuk definisi dari kerumunan atau crowds, tadi yang dibilang Poki ya, nama lainnya bisa crowds atau kolektivitas, itu adalah suatu kumpulan manusia
Jadi ada kumpulan, pasti ya kelompok sosial kan nggak cuma satu individu doang, pasti ada kumpulan minimal 2 orang gitu. Atas suatu kejadian di suatu tempat yang sifatnya sementara. Jadi setelah kejadian itu selesai ya mereka akan bubar gitu. Jadi sementara aja sifatnya gitu. Dan tidak terorganisir pastinya, karena kan dia termasuk kelompok yang tidak teratur gitu kan. Terus dia juga tidak ada pemimpin gitu. Dan tidak ada pembagian kerja di sana. Nah, kita biar jelas ya, kita langsung bahas contohnya aja. Contohnya ini ada orang yang kerumunan orang yang menonton konser gitu. Nah, kalau orang menonton konser, kalau misalnya konser udah selesai, udah closing nih acaranya, pasti kan mereka langsung pulang ke rumah masing-masing, langsung ke urusan masing-masing gitu. Jadi sifat perkumpulannya ini sementara, nggak tetap gitu. Dan mungkin setelah nonton konser mereka nggak akan ketemu lagi gitu, mungkin aja gitu kan. Terus konser ini tuh juga nggak ada pemimpin ya biasanya ya. Jadi ya udah mereka datang sendiri-sendiri menikmati musiknya bareng-bareng gitu. Nggak ada satu orang yang mendominasi, nggak ada satu orang yang memimpin mereka gitu. Dan nggak ada pembagian kerja. Jelas dong kalau konser kan sifatnya ya udah senang-senang aja gitu kan ya. Mereka nggak harus ngelakuin sesuatu yang apa ya jadi peran atau tanggung jawab mereka gitu. Jadi di sini nggak ada pembagian kerja. Mungkin itu contoh dari crowds. Nanti kita akan bahas contoh-contoh yang lain. Nah, untuk pengertian sama contohnya ada yang mau nanya-nanya dulu nggak deh? Mungkin masih bingung kerumunan tuh apa sih gitu. Boleh ditanya ya. Atau minta dijelasin ulang juga boleh. Oke, gimana? Bisa dicontohin kayak kerumunan di kereta gitu sih Kak, atau lagi nonton konser. Gimana? Sorry, Oki. Ya Kurang kayak kedengeran. Off mic kerumunan yang ya. Ini kerumunan demo juga bisa disebut oh, juga sebagai kerumunan juga orang demo gitu kan. Soalnya sementara doang. iya. Iya benar, demo itu juga termasuk kerumunan ya. Karena dia kan sementara. Ya udah kalau kelar demo ya udah pada bubar gitu kan. Kalau orang tawuran pun juga gitu dan dia tidak terorganisir. Nanti kita bahas-bahas lagi deh. Kak, tapi kan Oh, kalau kalau orang boleh, demo atau nggak apa, monggo. Ini oh sorry ini salah ya. Kayaknya demo itu ini ya lebih ke masa ya. Harusnya ya. Tadi Nana kayaknya mau klarifikasi, boleh Nana? ya itu tapi kan Oke. kalau orang demo atau orang itu biasanya suka ada pemimpinnya gitu itu maksudnya apa ya? Atau emang sama Oke, aja kayak iya. kerumunan emang sih dia sifatnya sementara tapi dia biasanya ada pemimpinnya kan? Iya, oke. Oke, thank you banget nih Nana udah klarifikasi. Tadi aku juga sempat kebolak-balik nih. Jadi kalau misal orang demo itu contoh dari massa. Nanti kita akan bahas setelah ini ya, massa itu apa dan apa perbedaannya sama kerumunan atau crowds. Karena ini emang mirip-mirip gitu ya. Terus nih ada apa nih? Oke, kalau kecelakaan di jalan itu nanti dia termasuk kerumunan tapi ada jenisnya. Nanti itu akan kita bahas di akhir-akhir gitu. Oke, Kalau ada lagi yang mau contohnya, kalau contohnya antrian beli tiket itu misalnya antrian WC beli tiket itu masuk kerumunan nggak sih? ya itu masuk kerumunan, nanti ada jenisnya juga akan kita bahas ya. Ini kayak udah beberapa penasaran nih ya. Oke, kita ke ini dulu guys, ke pengertiannya dulu. Gimana nih? Ada yang masih bingung-bingung nggak nih? Oke. Oke deh, kalau gitu kita langsung next aja ya, biar lebih jelas. Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih tentang kerumunan sosial. Nah ada lagi nih yang namanya massa sama publik. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa sih perbedaan dari kerumunan, massa dan publik? Gitu. Gimana boleh disebutin satu aja perbedaannya juga boleh. Ada yang mau coba? Aku boleh deh Kak. Eh, aku boleh bantu jelasin juga nggak, Kak? Oke, di sini aku mau ambil perbedaan antara kerumunan dengan massa. Oh, Poki duluan ya? Atau siapa nih? Oke, terserah tadi Poki Bebas duluan sih, ya yang on bebas, mic bebas. ya. Iya sih. Oke deh, Sorry, nggak dengar. Oke, ya kita nggak apa-apa bagi deh, aja ya. lanjut aja. Aku mau jelasin massa, kamu publik. Oke?
Nah, di sini kalau Oke. massa ini sebenarnya hampir sama dengan kerumunan, tapi pada umumnya massa terbentuk karena ada suatu perencanaan dan memiliki pemimpin yang menjadi penggerak, sehingga terjadinya bukan merupakan suatu yang spontan. Intinya hampir mirip dari kerumunan. Kalau kerumunan tidak terpimpin, kalau massa ini ada yang memimpin, seperti itu. Monggo, Koki, silakan. Iya, boleh gue lanjutin. Sedangkan kalau kerumunan publik itu kelompok yang dilakukan interaksi secara tidak langsung itu melalui media massa, kayak mereka tuh memiliki perhatian yang sama gitu terhadap satu isu dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Dan aku mau nambahin sedikit aja untuk massa ya. Kalau massa itu biasanya orang-orangnya itu bersifat anonim dan heterogen. Jadi mudah dipengaruhi gitu oleh beberapa aktor. Aktor tuh bisa dibilang tuh orang-orang yang di balik massa tersebut juga bisa provokasi gitu. Iya, contohnya kayak demo ya kan, seperti itu. Thank you udah nambahin ya, Koki. Keren-keren banget nih, jadi aduh kayaknya nggak perlu diajarin lagi nih, udah pada bisa nih ya. Oke, itu yang tadi dibilang sama Fernando sama Poki itu udah bener banget ya, perbedaan dari kerumunan, massa, dan publik. Oke, kita langsung next ya. Nah, kita yang kedua ini, oke, boleh ulang nggak Kak pengertian massa? Oke, ini langsung kita bahas ya. Jadi untuk massa ini sebenarnya hampir sama dengan kerumunan. Tetapi, tadi ya yang udah dijelasin, massa ini terbentuk karena adanya suatu perencanaan. Tadi kan kalau kerumunan itu kan nggak ada perencanaan ya, tapi kalau massa ini biasanya ada perencanaan ya, sudah direncanakan, jadi nggak asal terbentuk aja gitu. Dan dia juga memiliki pemimpin. Nah, ini yang paling membedakan ya. Kalau kerumunan kan tadi nggak ada pemimpinnya, tapi kalau massa ini punya pemimpin. At least satu orang yang dia menjadi penggerak, menjadi pemimpin, menjadi pengendalinya gitu ya, yang mendominasi gitu. Nah, sehingga proses terjadinya ini bukan merupakan sesuatu yang spontan. Kita ambil contoh, misal orang demo ya, demonstrasi gitu kan. Kalau demonstrasi kan dia biasanya udah direncanakan ya. Mereka tuh udah diskusi nih sebelum demo. Kira-kira apa sih yang mau dibawa di demonya, kan nggak mungkin tiba-tiba demo gitu kan, ngedemoin apa mereka nggak tahu kan, nggak mungkin. Jadi biasanya mereka itu udah merencanakan, udah nyusun nih nanti yang mau disampaikan aspirasi apa aja, yang mau dibahas apa aja, terus mau demonya kemana gitu kan, mau ngajak siapa aja, tujuan demonya untuk siapa, untuk apa. Jadi udah ada perencanaan sebelum itu gitu. Dan biasanya dia punya pemimpin pasti ya. Misal kalau kita bilang ini ya demo, misal demo mahasiswa gitu kan, pasti ada satu pemimpin, misal ketua BEM-nya atau ketua himpunan mahasiswanya gitu. Jadi dia punya satu pemimpin yang jadi penggerak gitu. Dan biasanya yang jadi penyalur suaranya juga ya kan, kalau semua ngomong kan jadi kurang efektif, jadi biasanya diwakilkan sama si pemimpin ini gitu. Dan sehingga proses terjadinya ini bukan merupakan sesuatu yang spontan gitu. Ini kurang lebih pengertian dan contoh dari massa. Ini masanya beda sama di pelajaran saintek ya, bukan satuan berat. Kita soshum ya. Oke, gimana nih, ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Ada yang masih bingung perbedaan dari kerumunan sama massa? Boleh ditanya gitu. Oke, Fernando, raise hand, boleh. Kak, kalau aku baca dari modulnya kan dibandingkan dari kerumunan sama publik, kalau massa ini lebih dominan eh, negatifnya. Nah, jadi gimana sih caranya biar tidak terjadi terbentuknya? Gimana caranya buat massa itu nggak sampai terbentuk gitu, sampai merugikan orang lain seperti itu? Oke, mungkin kalau kita ambil contoh dari demonstrasi ini ya, dia kan kita cari penyebab kenapa sih orang bisa demo gitu. Biasanya ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan gitu ya, orang-orang atas gitu yang mengeluarkan kebijakan yang mungkin kurang kurang apa ya, sebelumnya itu dia kurang mendengarkan suara rakyatnya, atau kurang, atau memihak satu pihak aja gitu. Jadi makanya pasti ada pihak lain yang kurang setuju, akhirnya dia menyuarakan suaranya melalui demo ini. Tuh, jadi sebenarnya ya kalau gimana caranya biar massa nggak terbentuk, kita lihat lagi dulu penyebabnya apa sih dari massa itu gitu. Nah, ketika penyebabnya itu bisa kita hindari, maka massa ini ya tidak akan terbentuk gitu. Kurang lebih gitu. Fernando, gimana? Oh, oke Kak, jadi intinya biar nggak
terjadi massa yang seperti itu, intinya kita itu saling mengerti dan harus saling mendengarkan ya nggak sih seperti itu? Ya, Oke, bisa. Kita juga harus menghindari penyebab-penyebab dari terbentuknya massa ini gitu. oke Kak, makasih. Iya. Oke, ini ya tadi Azara udah dibantu dijelasin sama teman-temannya juga nih. Ya kalau massa itu ada yang mimpin, kalau kerumunan itu nggak ada gitu. Ya mungkin itu perbedaan yang mencolok gitu ya. Oke deh, kayaknya massa udah clear nih ya. Kita langsung next aja deh ke yang ketiga, ini publik. Publik ini yang cukup berbeda gitu ya. Kenapa? Karena dia merupakan kumpulan individu dalam skala yang luas. Luas ini maksudnya dia tersebar atau tidak berada di tempat yang sama. Tadi kan kalau kerumunan kan orang nonton konser gitu ya. Kalau konser masih offline gitu ya, sebelum pandemi gitu kita ambil kasusnya, dia kan pasti ada di tempat yang sama gitu, di satu tempat yang sama, tidak tersebar. Terus kalau tadi masa pun kalau orang demo kan nggak mungkin misah-misah ya. Jadi dia di satu tempat gitu. Mungkin misa-misa pun tetap ada kelompok-kelompok yang misalnya kayak ada yang demo di depan gedung DPR, di depan gedung MPR gitu. Dia tetap ada kelompok-kelompok yang nggak tiap individu misah gitu. Nah, tapi kalau publik ini, dia tuh skalanya luas, tersebar, atau tidak berada di tempat yang sama. Nah, terus gimana interaksinya gitu kan? Interaksinya ini mereka tidak langsung, atau melalui perantara. Misalnya alat-alat komunikasi, kayak ini contohnya nih, para pemirsa televisi. Dia itu termasuk kelompok sosial yang tidak teratur. Dia nggak berada di tempat yang sama, tapi dia berinteraksi melalui perantara. Perantaranya kalau orang nonton TV berarti perantaranya TV. Orang dengar radio ya perantaranya radio. Atau misal netizen gitu ya. Mereka berkomunikasi perantaranya dari sosial media gitu. Kurang lebih itu publik seperti itu. Ini yang emang agak beda nih dari yang kedua yang sebelumnya ya, yang kerumunan sama massa gitu. Gimana, ada yang mau nanya-nanya tentang publik? Berarti Kak, kalau kita lagi nge-zoom gini, berarti kita termasuk di publik dong. Kan kita pakai perantara. Contohnya ada yang teman-teman pakai HP, pakai laptop, juga internet, seperti itu ya nggak sih? Ya bisa, kan kita juga tersebar nih, ada yang daerah Jawa, ada yang Kalimantan gitu. Tapi kita sebenarnya ini kumpulan individu, tapi nggak ada di tempat yang sama aja gitu. Dan kita komunikasinya, interaksinya ini lewat perantara gitu. Bisa juga kalau mungkin sekarang kalau konser-konser jadi online gitu ya, itu juga mungkin yang tadinya konser itu termasuk kerumunan, sekarang bisa jadi publik karena dia melalui perantara. Karena kan nggak boleh offline ya sekarang karena pandemi ini gitu. Keren nih tadi contohnya nih. Oke, ada lagi nih yang mau nanya-nanya atau mau ngasih contoh juga boleh. Jadi Kak, kalau kita highlight ya tentang kerumunan sosial ini, kalau kerumunan tadi yang tidak terpimpin, kalau massa ada yang memimpin tapi lebih ke arah negatif, kalau publik apa namanya kumpulan individu yang melalui perantara gitu, ya nggak sih? Iya, Untuk komunikasi. benar-benar. Itu bisa bisa diringkas kayak gitu bisa. Oke, thank you ya Fernando udah dibantuin ya. Yang Nah, lain gimana sama-sama. nih? Kalau massa nggak ada ke arah yang positif kah? Gimana tuh Kak? Oke, kalau setahu aku selama ini aku belajar tuh aku belum nemu contoh masa yang ke arah positif ya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah baca gitu, nemu yang contoh masa yang di arah positif, boleh. Boleh banget langsung di open mic aja kita sharing-sharing bareng di sini. Tapi Kak, sejauh ini massa tuh lebih dominan ke negatif sih. Jarang-jarang ada yang positif. Kayak kata-katanya tuh emang udah cocok buat yang itu ibaratnya. Mungkin ada istilah Iya, lain gitu, benar. tapi kita nggak tahu aja. Buat kerumunan yang positif mungkin. Nah, Iya, ini betul. mungkin kalau kerumunan positif itu yang ada di pikiran aku mungkin komunitas seperti itu kan, karena komunitas itu kebanyakan area positif kayak komunitas sosial, komunitas olahraga gitu ya nggak sih? Kayak ini kita sebenarnya balik lagi ke slide yang awal-awal tadi ya. Mungkin kalau yang ke arah positif ini lebih namanya itu kelompok sosial yang teratur gitu. Kan kita kali ini bahas kelompok sosial yang tidak teratur gitu kan, yang mungkin sifatnya lebih ke arah negatif gitu. Jadi makanya masa pun aku nggak pernah dengar ada yang ke arah positif gitu. Tapi mungkin kalau ada ya, mungkin aku nggak tahu belum pernah baca. Tapi yang aku tahu itu nggak ada yang ke arah
ke arah apa positif. Nah, kalau pengajian itu kemarin tuh ada ya, ada contohnya di yang kita di minggu lalu, dia kan termasuk perkumpulan juga. Nah, ini masuknya kelompok sosial yang teratur. Tuh. BRI walaupun tujuan positif. BRI masa. Gimana tuh coba Nana boleh open mic maksudnya? Oh, berarti. Makanya bingung kok BRI gitu. Jadi disponsori bank dong kita. Iya makanya kok tiba-tiba BRI masa gitu kan. Oke, berarti walaupun tujuan positif. Oke, gimana nih Nana? Coba boleh langsung on mic jelasin pertanyaannya gitu. Ayo dong Mbak Nana. Karena juga kan. Keluarkan isi kepala. Kayak ini ya Kak, misalkan kayak kita demo, misal demo itu kan kayak minta keadilan gitu kan, kayak misalkan demo yang kemarin itu loh, itu dia kayak ke arah positif kan, minta menegakkan keadilan, itu tetap disebut massa nggak sih, ke yang tujuannya negatif gitu kan, karena selama ini kan massa itu disebut, bukan disebut, lebih terkenal ke arah yang negatif gitu. Kayak benar bisa sih sebenarnya kayak tujuannya pasti positif ya, dia pasti kan ingin menyuarakan suara gitu kan, untuk menyuarakan ketidakadilan gitu kan, atau kesenjangan, tapi kan tetap aja ya biasanya kan kalau orang demo itu ada yang tidak terstruktur gitu, ada yang kumpul-kumpul yang mungkin bisa dibilang nggak terorganisir gitu, atau ada yang bahkan merusak, kalau sampai merusak fasilitas, misalnya di gedung DPR gitu sampai merusak fasilitas di gedung DPR itu ya itu disebutnya massa gitu. Bisa disebut massa juga gitu. Ya kenapa kalau nggak dibicarakan baik-baik. Nah ini tergantung ya kalau misalnya kenapa sih demo itu harus dalam massa gitu, kenapa sih nggak dibicarakan baik-baik. Nah, mungkin sebelumnya udah dibicarakan baik-baik tapi mungkin belum didengar juga gitu, atau kayak DPR kan nggak mungkin mendengarkan satu-satu suara rakyat kan. Jadi juga kita kan biasanya nggak punya akses. Misal kayak contohnya kita demo ke gedung DPR, kita kan orang biasa nggak punya akses gitu ya untuk langsung ngomong secara kekeluargaan ke gedung DPR gitu kan. Kecuali kalau kita punya orang dalam gitu. Nah mungkin inilah cara biar kita bisa menyuarakan, bisa tetap menyuarakan walaupun kita nggak punya akses ya lewat si demo ini, lewat masa ini gitu. Jadi bahasa jadi politik ya, ini sosiologi ya. Nggak apa-apa sih. Jangan ngomong gitu, nanti kita di penjara. Azara nih, aduh. Sebenarnya bukan nggak pernah, mungkin dengar, tapi kan balik lagi tadi kan rakyat Indonesia banyak gitu, punya kemauannya masing-masing. Nggak mungkin diturutin semua dong gitu kan. Tapi kan ya tetap sebelum mengeluarkan kebijakan, biar nggak terjadi demo ini tetap harus mendengar dulu suara rakyat, minta sarannya rakyat, maunya gimana gitu kan. Nanti baru dari mungkin suara terbanyak gitu kan bisa diambil untuk dibuat kebijakannya gitu. Ya, Bukan nggak didengar ya, pasti mereka berusaha mendengar, tapi kan balik lagi rakyat Indonesia banyak, nggak mungkin ditanyain satu-satu gitu ya maunya apa terus diturutin semuanya, itu nggak mungkin gitu. kita ambil positifnya aja Kak. Mungkin kan kita nih, ya tadi ibaratkan kita tuh di tingkat lantai 1, dia tadi lantai 3, ya nggak mungkin langsung nembus gitu kan. Berarti kita tuh harus ada sosialisasi, ada mediasi, ada perantara juga. So kita sebagai anak bangsa, kita berusaha menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Jangan seperti pemimpin kita. Ya, you know lah, I know what you think guys. Oke, guys, ini udah terlalu jauh ya pembicaraan kita. Ini kita balik lagi aja nih. Gimana nih, ada yang masih mau nanya nggak nih? Perbedaan tentang kerumunan, massa, dan publik. Sebelum kita lanjut gitu. Oke. Apa udah jelas nih? Kita next apa nih? Lanjut aja boleh Kak, silakan. Oke deh. Tadi ya kita kan udah bahas tentang perbedaan dari contoh dari kelompok sosial yang tidak teratur. Tadi ada kerumunan, ada massa, ada publik. Nah, oke, next slide. Kita ada latihan soal dulu nih, kita tebak-tebakan. Kira-kira ini gambar apa sih ini nih? Ada tolak kenaikan BPJS, tolak apa nih RUU KUHP. Kira-kira ini orang apa ini? Orang demo, contoh dari masa. Orang demo. Orang demo, Oke. Kak. Oke, contoh dari apa nih? Dari kerumunan kah, Massa. massa atau Dari massa? masa Kak. Dari masa. Oke deh, Banyak betul stok minyak ya. goreng gitu.
Iya, ya, yang lagi viral gitu. Oke deh, kita next. Nah ini nih, ada orang nonton TV di rumah masing-masing. Nih, dia tersebar, tidak ada di suatu tempat yang sama. Ini contoh dari apa nih? Contoh dari publik. Oke, kata Fernando publik, kata Cindy juga publik. Ada yang punya jawaban lain nggak nih? Ini pada publik semua gitu. Oke, ada yang mau jawab masa atau kerumunan gitu? Boleh, nggak apa-apa. Berarti kalau pacaran LDR itu disebut publik nggak sih? Karena melalui Aduh, perantara ya, nggak ya? ini kenapa Fernando LDR kah atau kok Enggak. Ini nanyanya? buat teman-teman yang di luar sana mungkin mewakili. Nih Sheila kayaknya open mic. Kenapa nih Sheila? Mau ngomong? Enggak, Kak, tadi mau jawab publik. Oh, oke. Oke deh, langsung kita lihat. Bener ya ini publik. Karena dia tadi tidak ada di satu tempat yang sama, tersebar. Oke, yang terakhir nih. Ini orang ngapain, terus ini termasuk ke dalam apa nih? Itu Kerumunan kerumunan, sosial, Kak. Kak. Oke, kru. Nah, orang nonton konser ya. Si Nana Oke cepu, deh. nggak seru. Waduh. Oke deh, kita next. Ini crowds atau kerumunan ya, sama aja. Oke deh, kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari kerumunan sosial. Ada yang bisa sebutin nggak nih, apa aja sih jenis-jenis dari kerumunan sosial? Mungkin yang tadi awal-awal nanya nih, ada orang ngantre Kak, itu apa sih, termasuk apa gitu. Boleh nih dijelasin di sini nih. Ada yang mau berpendapat? Oke, ini ada yang udah open mic, boleh. Ini nggak ada suaranya ya? Um, ada yang mau coba jawab? Oke, Poki, raise hand boleh. Oh iya Kak, di sini langsung jelasin aja. Soalnya kelompok apa jenis-jenis kerumunan sosial tuh setahu tuh yang pertama ada formal audience, kayak apa sih kelompok orang gitu yang mempunyai tujuan dan pusat perhatian apa yang sama. Kerumunan ini bersifat pasir, yaitu contohnya itu kayak penonton bioskop. Yang kedua itu ada plan effective group, kayak kerumunan yang tidak mementingkan pusat perhatian, akan tetapi individu yang hadir tuh memiliki persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Nah, kayaknya itu, contohnya itu kayak orang yang lagi nikahan gitu. Terus yang ketiga itu ada inconvenience kalau causal crowds. Jadi itu kerumunan yang bersifat sementara gitu. Tapi itu fasilitasnya sama yang digunakan dan setiap individu berada dalam kerumunan memiliki tujuan yang sama. Contohnya itu kayak orang yang sedang mengantri membeli tiket kereta gitu. Yang keempat itu ada panic causal crowds, yaitu kerumunan dalam keadaan panik karena sedang menyelamatkan diri dari bahaya. Berikutnya ada spektator causal crowds yang ingin menyaksikan suatu peristiwa tanpa ada rencana sebelumnya. Berikutnya itu ada acting loss crowds, yaitu kerumunan orang yang memiliki tujuan tertentu akan tetapi tidak memperdulikan norma atau aturan yang berlaku. Berikutnya yaitu ada immoral losses crowds, yaitu kerumunan yang orang yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan norma pergaulan di masyarakat. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aduh, udah lengkap banget nih. Aduh, kayaknya nggak perlu dijelasin ya, udah jelas banget nih. Oke, keren banget, Woki. Yang lain ada yang mau nambahin? Boleh. Atau mungkin ada yang tadi Poki belum sebutin gitu, atau mau nambahin contoh-contohnya juga boleh. Gimana nih So, sebelum kita bahas? Hmm? thank you Poki udah ngejelasin. Can you help me apa namanya ngebagi dari sekian banyak jenis kerumunan ini menjadi kan kerumunan itu ada yang teratur dan tidak teratur. Boleh kamu bantu tolong nggak yang mana yang teratur yang nggak teratur? Oke, gimana nih Poki? Atau buat semua deh, misal itu bantuin Poki biar nggak Poki doang gitu. Oke, itu ditanya tuh sama Fernando, ada yang bisa ngebagi nggak nih kerumunan yang teratur atau tidak sama tidak teratur gitu ya? Gimana nih, ada yang mau ngasih pendapat? Nanti akan kita bahas juga sih, tapi nggak apa-apa, ini kita tukar pendapat dulu di awal. Gimana? Kayak pada malu-malu nih.
Ayo guys, yang bisa jawab dapat pahala loh. Apa nih? Lebih ke nggak tahu sih Kak. Nggak apa-apa, kan kita belajar gitu. Oke deh, daripada lama-lama, ini kita bahas aja ya Fernando, nggak apa-apa ya? Oke, silakan Oke, dipersilakan. nggak apa-apa. Ya, thank you. Kita langsung bahas aja deh. Nah, jadi kerumunan sosial ini banyak jenisnya ya. Dan tiap jenisnya ini punya ciri khasnya masing-masing, punya perbedaannya gitu. Oke, yang pertama tadi udah disebutin juga nih ada yang namanya formal audience. Formal audience ini merupakan kerumunan yang dia punya satu pusat perhatian. Jadi semua orang yang ada di kerumunan itu punya satu pusat perhatian yang sama gitu. Dan biasanya anggota-anggota kerumunan ini sifatnya pasif. Jadi kayak ya udah menikmati pusat perhatian itu aja gitu. Contohnya apa sih? Di sini ada dua contoh ya. Yang pertama ada penonton film di bioskop. Nah, kalau nonton film di bioskop kan pusat perhatiannya cuma satu ya, ke layarnya doang gitu. Semua orang ya udah emang tujuannya nonton bioskop kan buat nonton layarnya itu kan. Oke, dan dia juga penontonnya sifatnya pasif, ya diem aja gitu. Mungkin kalau ada yang berisik malah diomelin gitu kan sama sebelahnya gitu. Atau ada yang rekam-rekam juga pasti kena ini ya, kena apa? Kena hukuman gitu ya. Nah, ini contoh dari formal audience. Nah, contoh yang kedua ini adalah pendengar khotbah agama, misalnya kayak khotbah Jumat gitu, atau misalnya ada kultum di sekolah gitu kan. Mereka ini yang datang ini punya satu pusat perhatian yang sama, yaitu mendengarkan yang sedang memberikan materi gitu. Dan sifatnya pasif. Pasif ya udah semua dengerin aja gitu, nggak perlu melakukan hal-hal lain. Kecuali misalnya mereka mau bertanya atau nanti memberikan pendapat gitu atau menjawab pertanyaan gitu. Jadi yang pertama contoh dari kerumunan sosial yaitu formal audience. Nah, ada yang mau nanya nggak nih tentang formal audience? Fernando ini Kak, resen ya sama oh, Poki ya. Ya. iya Kak, contoh formal audience kan ada khutbah Jumat itu. Nah, dari definisi massa tadi, berarti kerumunan yang ada. Apakah khutbah Jumat ini termasuk massa yang positif seperti itu? Sebenarnya bukan ke massa ya, dia itu ini kan contoh dari kerumunan sosial yang sifatnya positif. Jadi ini kita itu akan dari sini sampai akhir itu kita akan belajar akan bahas itu tentang kerumunan aja ya, udah nggak ada pembahasan tentang massa dan publik lagi gitu. Gimana, Fernando? Boleh dijelasin di sini nggak Kak? Soalnya di sini mau hujan, rada gimana sinyalnya. Oke, jadi mulai dari slide ini sampai slide ke belakang kita akan ngebahasnya tentang kerumunan sosial aja. Jadi udah nggak ada pembahasan tentang tadi ada massa, ada publik itu udah nggak dibahas lagi. Dan tadi kan ditanya ya kalau orang khotbah agama ini bisa nggak sih masuk massa? Dia itu sebenarnya lebih ke kerumunan sosial karena emang kita akan bahasnya tentang jenis-jenis kerumunan sosial. Ini aku coba jawab dulu dari Azahra, evaluasi di organisasi termasuk formal audience ya Kak. Bisa juga karena kan dia punya satu pusat perhatian yang sama ya, misalnya kayak misal OSIS gitu lagi ngadain evaluasi bulanan. Terus ya udah ketua OSISnya yang mimpin, misal kayak yang menyampaikan evaluasinya apa aja gitu. Nah, nanti kalau emang anggotanya diminta untuk memberikan pendapat, baru dia ngomong gitu. Jadi secara keseluruhan tuh sifatnya pasif, tapi ketika misalnya diminta ngomong ya baru ngomong gitu. Bisa ya Azahra ini contoh dari formal audience gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya? Ini contoh pertama ya, masih ada berapa nih sampai F. Silakan Kita Kak, next. dilanjut aja. Oke, next dulu ya. Oke, yang kedua ini ada namanya planned expressive group atau yang sudah direncanakan. Jadi maksudnya apa sih? Jadi ini tuh merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting. Nah, tadi kan kalau formal audience kan penting ya karena ya mereka cuma punya satu pusat perhatian yang sama gitu. Tapi kalau yang ini dia itu pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mereka ini punya persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Nah, biasanya kerumunan ini tujuannya untuk penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaannya sehari-hari.
Maksudnya apa sih? Kita langsung contoh aja nih, misalnya kayak orang rekreasi nih, di sebelah kanan ada rekreasi ke pantai. Ini kan termasuk kerumunan ya, tapi dia tuh perhatiannya tidak begitu penting ya, karena tiap orang asik aja sama kegiatannya masing-masing. Ada yang main pasir, ada yang berenang gitu kan, atau ada yang main sama saudaranya. Jadi pusat perhatiannya itu nggak begitu penting. Tiap orang tuh punya pusat perhatiannya masing-masing. Nah, tapi semua orang yang datang ke sini itu punya tujuan yang sama. Tujuannya apa? Misalnya buat refreshing gitu ya, buat healing gitu ya kalau bahasa sekarang gitu. Ini sebagai penyalur ketegangan yang dialami orang karena kegiatannya sehari-hari. Jadi kurang lebih gitu. Nah, contoh yang kedua nih kita bisa lihat di sebelah kiri, misalnya ada orang pesta, orang dansa gitu ya kan. Ya udah pusat perhatiannya nggak begitu penting. Mereka masing-masing aja dansa gitu kan, pasang-pasangan gitu. Nah, tapi ya mereka ini yang datang ke sini punya tujuan dan punya kepuasan yang sama gitu. Kurang lebih dari Planned Expressive Group ini seperti itu. Oke, gimana nih yang lain? Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, kalau secara singkatnya pengertiannya supaya mudah diingat gimana ya, Kak? Yang buat yang kedua ini? Iya, yang B. Atau oke. Jadi intinya kalau yang Planned Expressive Group ini pusat perhatiannya tidak begitu penting, tapi punya persamaan tujuan. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Tapi kan kalau tadi ya, kalau formal audience itu kita balik lagi deh. Kalau formal audience ini singkatnya dia itu punya satu pusat perhatian dan anggotanya itu pasif seperti itu. Itu mungkin secara singkatnya ya. Kalau tadi ini kalau yang plan itu pusat perhatiannya tidak begitu penting, tapi mereka punya persamaan tujuan. Oke, Kak, terima Oke, tadi kasih. siapa yang nanya? Oke, boleh. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya? Kalau orang ke pasar itu termasuk Planned Expressive Group nggak, Kak? Menurut Fernando gimana nih? Kalau gambaran aku sih, Kak, kan mereka tujuannya sama untuk belanja. Dan setelah belanja itu mereka merasa puas dengan apa yang mereka dapetin. Tapi mereka, istilahnya, tidak terlalu peduli satu sama lain. Yang penting yang mereka udah ada gitu. Ngerti nggak sih? Kayak, itu bisa dibilang Iya, Planned bisa. Expressive Group nggak sih? Bisa ya? Bisa juga. Ya, Oke, Kak. tapi emang sebenarnya iya. Terus kalau plan ini tuh sebenarnya ada ciri lainnya ya. Ini biasanya kerumunan ini tuh tujuannya untuk penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaannya sehari-hari. Tapi bisa aja ya kalau orang misalnya shopping, belanja ke pasar gitu ya, bisa juga dia ini sebagai ajang refreshing, kan orang beda-beda ya. Jadi menurut aku bisa aja sih ini dimasukin ke sini gitu. Kalau emak-emak sih relate, Kak, karena belanja itu adalah healing biasanya. Oh gitu, iya bisa. Apalagi Itu kalau balik ada lagi ya. diskon banyak, Kak. Iya, kalau diskon ya nggak sih? Ngabisin dulu ya, ngabisin duit guys. Biasanya belanja Kalau- apa nih? Ada nih. Biasanya sembako sih kalau emak-emak. Kalau Iya. kalian belanja apa, guys? Pasti seblaknya kan? Yang cewek biasanya belanja make up gitu ya, belanja tas gitu, Skincare, Kak. skincare, bener. Ya itu kan bisa untuk penyalur ketegangan ya, melepas ketegangan, kepenatan gitu. Bisa. Oke, keren nih contohnya nih. Oke, dia ada lagi yang mau nanya. Oke, Kak, bisa di next aja karena udah cukup ngerti juga insya Allah. Oke, dia boleh. Nah, contoh, kenapa nih tadi? Nana mau ngomong? Berarti kalau Planet Expressive Group itu, Expressive Group itu dia lebih condong ke hal yang berbau kesenangan gitu ya. Karena kan tujuannya Iya bisa, penyalur karena ketegangan. betul, tujuannya tadi ya penyalur ketegangan. Oke deh, kita langsung aja nih contoh yang jenis kerumunan sosial yang ketiga ada casual crowds. Ini tuh kerumunan yang sifatnya sementara.
hanya untuk menggunakan fasilitas yang sama. Nah, dalam kerumunan ini, kehadiran orang lain itu menjadi penghalang atau penghambat bagi tercapainya suatu tujuan seseorang. Nah, maksudnya apa sih? Contohnya nih, kalau orang ini nih, ini kan ngantri di WC nih yang sebelah kiri nih ya. Nah, dia itu sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya mereka udah pakai fasilitas yang sama, ya udah mereka balik lagi gitu ke kegiatan masing-masing, udah pada bubar gitu. Jadi sifatnya sementara. Nah, dalam kerumunan ini kehadiran orang lain ini menjadi penghalang. Iya dong, jelas. Kan kalau misalnya yang ngantri, ada orang yang ngantri sebelum kita, dia kan jadi penghalang kita kan untuk mencapai tujuan kita. Untuk capai tujuan kita, misalnya kalau ngantri di WC umum pengen mandi gitu atau pengen buang air besar gitu kan. Mereka jadi penghalang, kan kita jadi harus nungguin dia dulu gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung ke tujuan kita. Mereka jadi penghalang atau penghambat dari tercapainya tujuan kita gitu ya. Atau misal ada orang ngantri apa nih di kanan nih ngantri belanja ya di kasir gitu. Ya ini dia sifatnya sementara dan untuk menggunakan fasilitas yang sama, jelas ya dia pengen menggunakan fasilitas yang ada di kasir gitu ya, dilayani di kasir gitu. Dan kehadiran orang lain ini menjadi penghalang buat kita mencapai tujuan kita gitu. Atau ada lagi yang mengantri karcis gitu, bisa. Ini termasuk casual crowds. Berarti Kak, kalau belanja di pasar yang aku contohin tadi itu bisa mencakup 2 contoh nggak sih dari planned expressive crowd sama casual crowds ini? Karena apa? Kalau kita belanja di pasar itu berarti planned tadi. Nah, kalau kita nunggu buat bayar ke pedagang berarti casual crowd gitu nggak? Iya, keren banget nih, berarti udah ngerti ya, bisa ya. Saya kayak udah belanja terus mau bayar gitu ya, atau mau ngambil barang ngantri gitu, nungguin yang lain itu bisa jadi casual crowds. Nah, ini katanya teori kerumunan ya, kerumunan ini nggak berlaku lagi Kak di masa pandemi. Ya dong, jelas. Sekarang kan kita nggak boleh berkerumun ya, jadi sekarang belanjanya jadi online, apa-apa di rumah, apa-apa di internet. Jadi kayaknya udah nggak ada casual crowds lagi nih ya, secara umum gitu. Nah, katanya ngantri Itu ada yang LTMPT. LTMPT, emang kenapa nih LTMPT-nya down atau gimana nih servernya nih? Alhamdulillah aku sudah daftar Alhamdulillah SNPTN, udah, Kak. doain ya guys. Oh, Doain udah Kak. daftar ya. Yang SNM ya udah ya. Udah Kak. Oke. Tadi satu lagi siapa tuh yang Berarti ngomong? itu Kayaknya ada tipe cewek. Nana ya. Kenapa Nana tadi? lagi break kalau Mbak Nana. Tadi dia Fernando kayak mau Berarti ngomong ya. kalau Ngomong apa nih? Iya, berarti Kak kalau ngantri yang tipe online, bisa kita ngantri belanja online atau ngantri buat LTMPT, berarti itu termasuk casual crowd. Tapi yang online seperti itu ya nggak sih? Ya, bisa kita balikin lagi aja nih ke definisinya gitu, kayak kerumunan yang sifatnya sementara. Dia sementara nggak nih? Kalau misalnya ngantri LTMPT gitu, misalnya ngantri masuk servernya gitu ya. Terus dia menggunakan fasilitas yang sama enggak gitu, dan kehadirannya pasti ya, kehadiran orang lain itu pasti jadi penghalang kan. Kalau yang buka banyak kan jadi lemot, jadi terhambat deh tujuan kita gitu. Bisa sih ini kayak Sementara kalau sih Kak. dikasih contoh-contoh yang baru gitu ya, yang lebih relate sama keadaan sekarang. Kan contoh-contoh di buku kan yang dulu ya, yang sebelum pandemi gitu. Jadi kayak orang ngantri di WC umum, ngantri di karcis gitu. Bisa. Ada lagi kan nih, corona penghilang kerumunan. Iya benar. Jadi nggak banyak kerumunan ya sekarang ya. Oke Kak, bisa dilanjut. Oke, ini Poki ini raise hand dari tadi atau baru ya? Ada yang mau Poki diomongin mungkin dari Poki? Mungkin lagi Gimana, Poki? Lupa diturunin, Kak. bersponsor Kak. Lupa diturunin. Oh, lupa diturunin. Enggak, pegel itu tangannya itu. Raise hand Dia terus ini ya. lagi ngiklan mungkin Kak, kan dia kan brand salah satu snack gitu. Oke deh, oke kita next ya. Oke, contoh yang keempat ya berarti ini. Jenis yang keempat itu ada yang namanya panic crowds ya. Ini udah terlihat ya dari kata-katanya itu. Jadi ini kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik dan sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Contohnya, misalnya ada kerumunan orang pasca gempa bumi atau kebakaran. Kayak yang
belum lama ya kan ada gempa bumi juga kan, pasti kayak di gedung-gedung tuh pada turun dan mereka biasanya kumpul di titik kumpulnya nih, tempat berkumpul darurat. Nah ini kan ada kerumunan kan di sini, kerumunan ini orang-orangnya dalam keadaan panik, semua pasti panik dong yang namanya bencana gitu ya, dan semua pasti berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing dari suatu bahaya gitu. Gimana? Ini kok jadi bahas makanan ya? Nah, ada yang nanya Kak, kalau panik itu termasuk panik crowd nggak? Coba kita balik lagi ke definisinya, kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik. Bisa ya, dia kan panik ya, panik takut kehabisan. Misalnya kayak awal-awal pandemi ini nggak sih yang susu beruang gitu ya? Itu kan orang pada kayak beli langsung berbondong-bondong dan berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dia menyelamatkan dari bahaya nggak tuh kira-kira kalau orang panik buying gitu? Gimana Anet? Mungkin bisa ngasih pendapatnya dulu nih, kira-kira. Atau lagi nggak bisa on mic nih? Oke, kata Anet, iya bisa panic crowd ya, tapi dia mungkin bahayanya ya bukan bahaya bencana alam kayak gini ya, tapi bahaya ya tadi virus corona gitu. Jadi semua orang pasti berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Tapi mereka ya dalam keadaan panik gitu. Perkumpulannya itu semua dalam keadaan panik. Bisa sih ini yang lebih relate ya, contohnya dari sekarang. Kenapa nih Mutiara? Mutiara ini kebanyakan nonton Netflix nggak sih? Iya sih, Ini kok bahas bener zombie juga. ya? Iya sih Kak, definisi yang Kakak jelasin berarti dalam keadaan panik. Kondisinya intinya dia itu panik ya nggak sih Kak, dalam kesusahan seperti itu. Ya, walaupun itu zombie, Iya. vampir, dikejar ayam atau dikejar Ya, setan mungkin. apapun itu contohnya ya, pokoknya keadaannya panik gitu dan berusaha menyelamatkan dari suatu bahaya. Bisa sih sebenarnya perkumpulan orang yang kayak tadi menyelamatkan diri dari zombie gitu. Tapi kan ini bukan contoh nyata ya. Emang zombie itu ada ya? Duh gimana nih? Adanya Aduh. zomblo, Kak. Enggak sih Kak, kayaknya enggak. Oke, mungkin itu bisa jadi contoh tapi kurang relevan, kurang nyata aja. Jadi, jangan kalau ulangan nanti kasih contohnya itu ya. Ih, jahat Iya, banget, nanti aku nggak bilang lo yang zomblo tadi, salah siapa lagi. tuh yang bilang zomblo. Oh, diganti sama perampok. Mutiara nih ada-ada aja nih. Oke deh, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau dikejar anjing Panik. itu termasuk panik crowd juga nggak sih? Kalau bareng Kalau temen. dikejar bareng. Kalau di bareng teman mungkin bisa ya. Tapi kan kalau sendiri kan dia bukan kerumunan, dia udah individu aja. Tapi kalau misal berdua gitu kan, kalau kelompok sosial kan at least 2 orang gitu. Jadi dia sedang dalam keadaan panik jelas ya kalau dikejar kayak gitu. Dan dia berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Itu bisa juga termasuk panic crowd. Iya sih Kak, jadi Tapi ya tadi, throwback ke masa lalu, pulang ngaji dikejar anjing sama temen sampai naik pohon. waduh, serem deh. Kalau kecelakaan di jalan gitu Kak, kan panik gitu. Tapi kan kalau kecelakaannya sendiri gimana tuh? Ayo. Benar kata Anet nih, kalau kecelakaan kan nggak semuanya dalam bahaya. Ya, jadi cuman korbannya aja gitu yang dalam keadaan bahaya gitu. Menyelamatkan diri dalam keadaan bahaya. Oke, udah dijawab nih. Thank you Anet nih udah bantu jawab. Oke, ada yang mau Oke. nanya-nanya lagi? Oh, kalau kan rada ambigu ya Kak, mungkin yang kecelakaan, kecuali kecelakaannya itu beruntun, mungkin bisa dibilang kayak panik crowd nggak sih? Tapi kalau kecelakaan itu menyelamatkan diri dari bahaya nggak ya? Kan maksudnya kalau dia terjadi kayak tiba-tiba aja gitu belum sempat menyelamatkan diri udah kecelakaan gitu. Itu kira-kira Nah, masuk panic crowd guys? kalau menurut aku sih kalau kecelakaan beruntun ya misal itu kan diawali dari orang korban pertama. Jadi korban selanjutnya mau nggak mau usaha nyelamatin diri gitu. Misal ada yang tanah lor gitu, tiba-tiba ada yang ketimbun duluan. Jadi yang lain tuh berusaha buat menyelamatkan dari bahaya itu. Menurut aku Oke sih ya gitu. berarti Tapi tadi ya dengan catatan orangnya itu memang berusaha menyelamatkan diri gitu ya. Itu bisa masuk ya panic crowd karena dia dalam keadaan panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tapi kalau memang kecelakaan itu kayak
mungkin dia nggak sempat kayak nggak ngeliat gitu, tiba-tiba udah kecelakaan aja kan, dia belum ada usaha untuk menyelamatkan diri, dia nggak tahu nih kalau mau terjadi kecelakaan gitu. Nah itu baru dikecualikan dari si panic crowds ini. Dan tadi kalau kecelakaannya juga kecelakaan tunggal itu nggak panic crowds ya, karena kan tunggalnya sendiri aja gitu. Karena kerumunan ini kan at least 2 orang gitu, biar ada interaksi di sana. Mungkin itu ya, kecelakaan bisa masuk panic crowds tapi dengan cara-cara tertentu gitu. Oke, Ini Kak, apa bisa di nih? next aja. Oke deh. Oke, kita next. Yang kelima ya, ada spectator crowds atau kumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa tertentu tanpa direncanakan terlebih dahulu. Contohnya nih, ini jelas banget ya, kerumunan orang yang ingin menonton bencana kebakaran. Biasa ya, kalau ada kebakaran tuh pasti ngumpul-ngumpul gitu, malah ngerepotin pemadam kebakarannya gitu ya, jadi sempit gitu, jadi nggak bisa masuk gitu mobil pemadam kebakarannya gitu, terus malah pada foto-foto video gitu kan. Nah ini nih perkumpulan kayak gini yang sebenarnya kurang baik ya, karena dia ini malah bisa memperparah bencananya gitu. Jadi ini kumpulan yang dia ingin melihat suatu kejadian tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ini ada yang mau nanya buat spectator crowds ini? Berarti ini masih bisa berhubungan nggak sih, Kak, dengan panic crowds? Karena kan di suatu kejadian itu ada penonton atau penikmat dari suatu masalah itu. Ya nggak sih? Ya mungkin contohnya kayak ini ya, kayak kalau gempa kan biasanya semua orang ngerasain gitu, jadi kan nggak ada yang nonton gitu ya. Tapi mungkin kalau ini kan juga ada contohnya nih, kebakaran sama nih. Nah iya, jadi kalau kebakaran ini, kalau panic crowds ini mungkin lebih ke arah korbannya, yang merasakan, yang sedang dalam keadaan panik, yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Tapi kalau si spectator crowds ini, orang lain yang bukan korban, kayak orang lain yang misalnya lagi lewat, yang lagi apa ya, pengen nonton aja gitu. Mungkin bisa berhubungan sama panic crowds, itu bisa. Oke, Kak, di sini ada yang nanya kalau Iya. atas perintahan orang lain itu termasuk ya nggak? Iya, termasuk netizen itu bisa dibilang sih. Azahra curhat ya. Waduh, ini contohnya nggak terpikirkan banget nih. Oke, ini kalau apa nih tuh? Kalau korban atau tetangganya dia deh panic crowds. Iya benar, kalau korbannya panic crowds. Tapi kalau orang lainnya itu spectator crowds. Kalau direncanakan bukan spectator crowds ya. Ya karena kan ini kan dia kumpulan yang kayak kebakaran. Kalau orang ngumpul melihat kebakaran kan nggak mungkin direncanakan ya, tiba-tiba kebakaran terus orang pada datang ngumpul gitu, nggak direncanakan sebelumnya. Kecuali ada Berarti orang yang mungkin kurang baik pengen ngebakar, itu direncanakan. Tapi kan orang-orang yang nonton, kerumunan orang-orang yang nonton ini kan nggak direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya direncanakan ya bukan termasuk spectator crowds ini. Gimana tadi Berarti Kak, Fernando? ini kebalikan dari Planet Express Group nggak sih? Kalau spectator crowd ini? Oke, kita balik lagi. Bisa sih. Ini kan juga tadi direncanakan juga ya sebenarnya ya. Tapi kan ini kan lebih ke arah dia penyalur ketegangan, terus pusat perhatiannya nggak begitu penting. Nah ini mungkin yang beda ya. Kalau tadi apa spectator crowd kan berarti pusat perhatiannya penting dong, karena kan dia pengen melihat satu hal yang sama. Jadi tapi kalau plain expressive group ini dia nggak, pusat perhatiannya nggak begitu penting. Gitu. Iya, Jadi karena mungkin itu aku bilang bedanya. gitu, Kak. Makasih, Kak, sebelumnya. Aku berani bilang gitu karena apa? Dari asal katanya planet, berarti plan. Rencanakan atau Heeh. direncanakan seperti itu. Oke, iya iya. Kerumunan, iya dadakan. Oke, baik. Oke, Kak, next aja. Oke deh. Ini kayaknya pertanyaan yang di atasnya juga udah kejawab ya tadi ya. Oke, kalau misalnya ada yang kelewat nggak apa-apa, dikirim ulang lagi aja. Takut tenggelam. Oke, kita next dulu. Ini contoh yang terakhir ada namanya lawless crowds. Dia itu kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum dan harus dihindari. Jelas ya, nih contohnya nih ada orang tawuran atau nih geng motor nih, aduh bawa senjata tajam kayak gini nih, ada orang-orang mabuk juga. Itu kan mereka perkumpulan-perkumpulan yang melawan norma hukum ya. Ada di undang-undang gitu peraturannya. Dan kerumunan yang kayak ginilah yang harus dihindari gitu. Ini simple sih sebenarnya untuk yang contoh terakhir ini. Gimana, ada yang mau nanya-nanya dulu? Kak, kalau demo itu termasuk lawless crowds nggak?
Mungkin bisa ketika demonya itu udah ke arah yang nggak bener, kayak misal merusak fasilitas umum, terus demonya bawa senjata, demonya bawa pokoknya udah segala macam gitu ya, udah membahayakan orang lain, yang mungkin bisa masuk ke sini. Tapi kalau ketika demonya terstruktur, misalnya kayak udah ingin menyuarakan suara aja gitu, ingin menyampaikan pendapat aja tanpa bawa senjata, tanpa ada kekerasan, itu nggak termasuk di sini. Jadi kembali lagi dilihat demonya itu kayak apa gitu. Mungkin kayak gitu ya. Oh, tergantung dari yang terjadi di demo itu ya, Kak, sih. Ya nggak? Iya, Ya, iya. oke, Kak. Makasih. Mm-mm. Oke, ada yang mau nanya-nanya lagi? Oke, kayaknya dia simple sih ya yang terakhir ini. Kita next aja deh. Nah, ini ada soal nih. Kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan, merupakan pengertian dari yang mana nih? Boleh di Yang chat, Ayo, bilang on Kakak. mic. Planet Expressive Group. Oke, katanya plant expressive. Ada yang jawab A, oke. Yang lain gimana nih? Setuju nggak sama A nih? Atau ada yang punya pendapat lain boleh? Oke, A semua. Oke deh, ini karena A semua langsung kita bahas aja ya. Benar ya yang A, karena tadi pusat perhatiannya tidak begitu penting. Nah, ini kalau kita bahas lagi secara singkat, kalau formal audience ini, tadi dia pusat perhatiannya itu penting ya, dia punya satu pusat perhatian yang sama. Kalau casual crowds, apa tuh tadi, yang sifatnya sementara dan pakai fasilitas yang sama, misal tadi kayak ngantri karcis atau ngantri di kamar mandi umum gitu. Kalau panic crowds ya tadi yang dalam keadaan panik. Kalau lawless crowds ini yang contoh terakhir, dia yang melanggar norma hukum. Kurang lebih gitu penjelasan singkatnya. Ini udah jelas lah ya, tadi udah dijelasin satu-satu. Kita next yang pertanyaan kedua nih. Kerumunan orang di satu tempat pasca terjadinya gempa bumi. Contoh dari apa nih? Yang D, Kak, panic Lancar. crowd. Jadi, Kak, Oh, panic crowds. panic. Oke deh, ini udah jelas ya, tadi udah ada contohnya juga. Nah, kalau contohnya plan kan yang berpesta, berdansa, berekreasi. Kalau formal, nonton film di bioskop. Terus ini orang ngantri karcis, dan ini tawuran yang melanggar norma hukum. Oke deh. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya ya. Ini ada hubungan antar kelompok. Nah, jadi kelompok-kelompok sosial ini mereka punya hubungan satu sama lain. Nah, hubungannya itu bisa kita lihat dari apa sih? Nah, yang pertama itu ada kriteria. Jadi ini ada buku teori sosiologi ya yang ditulis sama namanya Graham, ada salah satu tokoh sosiologi. Beliau ini berusaha mencari hubungan antar kelompok itu bisa dikatakan ada hubungannya ketika memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini. Nah, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria fisiologis, yaitu mencakup kelompok pada persamaan jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan, atau usianya, tua, muda, atau rasnya. Rasnya misal ada yang ras kulit hitam, kulit putih, ada ras Melayu gitu. Nah, yang kedua itu berdasarkan kriteria kebudayaan. Ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan. Ya jelas ya, karena kan kriteria kebudayaan. Misalnya dari kelompok etnisnya kayak dari Batak, Minangkabau, Sunda, Ambon, dan lain-lain. Atau bisa juga kriteria kebudayaan ini dari segi kepercayaannya, misal agamanya ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, yang ketiga ini berdasarkan kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dari yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Maksudnya gini, ada yang orang punya kekuasaan ekonomi, misalnya kayak kelompok menengah ke atas atau kelompok atas gitu ya. Kelompok yang dominan, ada juga yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi, misalnya kayak kelompok menengah ke bawah gitu, atau kelompok-kelompok yang lawannya dominan itu apa ya? Kok lupa ya? Ya, pokoknya tidak dominan ya. Udah jadi ngeblank nih, sorry. Terus yang terakhir adalah kriteria perilaku. Perilaku ini didasarkan pada misalnya ada cacat fisik, misalnya orang-orang yang difabel gitu ya, atau berkebutuhan khusus. Terus ada juga yang cacat mental, dari segi mentalnya, psikologisnya gitu, dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Jadi kurang lebih kriteria antar kelompok itu seperti ini menurut tadi si Graham di dalam buku teori sosiologinya. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh, Kak, kalau
kriteria tuh kayak syarat nggak sih? Mirip sama syarat nggak? Atau ketentuan? Ya bisa ketentuan gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi. Oke, ini kita next dulu aja ya, karena diem-diem aja nih. Ntar kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa. Oke, kita next. Ini kan kita bahas kriteria. Nah, sekarang kita belajar tentang pola hubungannya antar kelompok gitu. Antar kelompok. Jadi ada kelompok yang berbeda, ada kelompok A, kelompok B. Ini mereka punya pola hubungan tertentu. Nah, ini akan kita bahas di sini. Sebelumnya ada yang bisa nyebutin nggak contoh dari pola hubungan antar kelompok tuh kayak gimana sih? Ini Fernando udah raise hand aja nih. Oke, boleh. Tadi kayak putus-putus ya Fernando ya? Atau aku yang kurang stabil nih? Ini Fernando yang putus-putus atau gimana nih? Iya, putus-putus ya. Oke. Nggak apa-apa nih, lagi asik ngomong nih Fernando. Hubungan ada 5 ya. Pertama, sekarang udah jelas. Oh iya, udah. Boleh. Sekarang gimana, Kak? Iya, udah, aku udah kedengeran. Coba Tadi dilanjut aja. Tadi ada spam notif. Oke, kita lanjut aja. Hmm. Pertama itu pola hubungan antar kelompok itu ada akulturasi. Akulturasi itu definisinya yaitu gabungan antara dua kebudayaan. Misal budaya Melayu menyatu dengan budaya Cina, jadi sebuah budaya baru seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada dominasi atau keadaan di mana salah satu ras yang menguasai kelompok atau yang lebih dominan. Contohnya misal dalam kelas itu ada yang lebih dominan suka bola dibandingkan voli seperti itu. Nah, terus paternalisme ini artinya dominasi kelompok ras atas kelompok ras pribumi. Contohnya seperti zaman penjajahan dulu kan, contohnya dari Belanda terus tiba-tiba masuk ke Indonesia seperti itu. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi yaitu pola hubungan yang mengakuinya perbedaan dan bisa berbaur antar satu dengan lainnya. Misal contoh toleransi antar umat beragama dan antar umat yang memiliki budaya berbeda. Nah, untuk yang terakhir pluralisme yaitu suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik. Berarti mereka tuh bukan hanya mengetahui perbedaan, mereka juga mempunyai kesadaran dan memiliki hak yang sama. Contohnya asasi manusia, hak kesetaraan juga, hak untuk dihormati seperti itu, Kak. Oke, thank you. Ini udah disebutin semua nih sama Fernando ya. Oke, langsung kita next aja nih. Waktunya udah bentar lagi ya. Kita langsung bahas. Jadi yang udah disebutin Fernando tadi, yang pertama itu pola hubungannya itu ada yang namanya akulturasi. Akulturasi ini merupakan gabungan dari dua kebudayaan atau dari kelompok yang berbeda. Jadi ada budaya di kelompok A digabung sama budaya di kelompok B. Tetapi, nah ada tetapinya nih, tetapi masih mempertahankan kebudayaannya masing-masing. Jadi walaupun digabung, kebudayaan aslinya itu nggak hilang kalau diakulturasi. Jadi istilahnya kayak A ditambah B sama dengan AB gitu. Jadi ketika ada kelompok A ditambah sama kelompok B, mereka melebur jadi AB. Jadi masing-masingnya itu masih ada gitu kebudayaan aslinya. Nah, kita ambil sebenarnya contohnya banyak. Kita ambil satu contoh, ini ada yang namanya Masjid Menara Kudus. Nah, ini akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan. Nah, tetapi juga di masjid ini dipadukan nih sama kebudayaan Hindu yang tercermin dari gaya arsitektur. Jadi ini kan ada dua kebudayaan beda nih, Islam sama Hindu yang jelas-jelas berbeda gitu ya. Tetapi ini disatukan di sini. Dia tidak menghilangkan fungsinya masing-masing. Yang kebudayaan dari Islamnya ya ini tetap jadi masjid, tetap jadi tempat ibadah. Dan kebudayaan dari Hindunya pun ya ini bangunannya itu ya tetap seperti ini ya. Bangunannya itu arsitektur gaya Hindu gitu. Jadi kebudayaan masing-masing yang nggak hilang, tapi mereka disatukan gitu. Itu kalau dari akulturasi. Oke, kita next dulu.
Nah, kalau dominasi ini merupakan suatu keadaan di mana salah satu ras menguasai atau lebih mendominasi kelompok yang lain. Namanya mendominasi, jadi kayak misalnya ada kelompok A ini lebih mendominasi daripada kelompok B gitu. Nah, jadi ada 5 jenis dominasi menurut Kornblum. Yang pertama itu ada genosida. Nah, apa sih maksudnya genosida ini? Genosida ini yang merupakan pembunuhan massal. Nah, pembunuhan massal terhadap kelompok tertentu. Mungkin bisa kita ambil contohnya dulu ya, ada G30 SPKI itu. Itu kan termasuk dominasi ya, karena ada pembantaian 7 jenderal Indonesia yang didominasi oleh pihak PKI. Jadi pihak PKI ini menguasai atau mendominasi para pahlawan Indonesia ya. Jadi di sana terjadi pembunuhan massal gitu. Itu genosida. Yang kedua adalah pengusiran. Contohnya nih pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Jordan. Nah, ini bentuk dominasi juga karena pemerintah Israel ini di sini mendominasi si warga Palestina gitu. Atau mungkin contoh yang sederhananya kalau orang suka diusir Satpol PP gitu ya. Ini kan juga pengusiran, misalnya jualan di bahu jalan gitu kan. Diusir nih sama Satpol PP. Ini juga bentuk dominasi. Kenapa? Karena si Satpol PP ini mendominasi warga yang ada di sekitar bahu jalan gitu. Terus ada juga yang ketiga perbudakan. Contoh perbudakan ini kerja rodi dulu ya di zaman penjajahan. Kerja rodi yang dilakukan pada penjajahan Jepang. Ini jelas dominasi ya, karena waktu itu pemerintahan Jepang mendominasi masyarakat Indonesia sehingga terjadi perbudakan atau kerja rodi. Terus yang terakhir adalah segregasi. Segregasi atau pemisahan berdasarkan kasta atau ras. Nah, jadi pemisahan misalnya ada kulit putih, kulit hitam di Afrika itu dipisahkan, disegregasi. Nah, ini kan dominasi, biasanya kulit putih itu lebih mendominasi daripada kulit hitamnya. Oke, sorry ini ternyata ada satu contoh lagi, yaitu asimilasi atau, nah asimilasi ini mirip-mirip ya sama akulturasi. Kalau asimilasi ini pembauran dua kebudayaan, sama ya kayak akulturasi. Jadi misalnya ada budaya di kelompok A dibaur dengan budaya di kelompok B. Tetapi kalau di asimilasi ini, ciri khas kebudayaan aslinya itu hilang. Jadi muncul kebudayaan baru. Kalau kita bisa ibaratin gitu kayak misalnya A ditambah B sama dengan C. Jadi kan A sama B-nya benar-benar hilang kan. Budaya di kelompok A ditambah budaya di kelompok B menghasilkan C atau budaya baru. Tapi kalau tadi di akulturasi itu A ditambah B sama dengan AB. Jadi masih ada kebudayaan aslinya. Nah, contoh asimilasi ini nih musik dangdut. Jadi ternyata musik dangdut yang ada di Indonesia ini ya, ini merupakan pengaruh dari musik Melayu dan musik India. Nah, ketika musik Melayu dan musik India ini bergabung, dia hilang nih dan muncullah kebudayaan baru yaitu si musik dangdut ini. Jadi kurang lebih gitu ya asimilasi. Nah, kita next dulu. Yang ketiga ada paternalisme. Jadi paternalisme ini sebenarnya juga bentuk dominasi. Dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Nah, pola hubungan ini tuh merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi ego pribadi. Contohnya dulu penjajahan. Kayak dulu kan penjajahan misalnya ada Jepang kan itu pendatang kan. Dia itu pendatang ini mendominasi pribuminya atau masyarakat Indonesia. Atau misal contoh yang sekarang lebih relate kayak di Indonesia kan ekonominya mulai dikuasai sama orang Cina ya, kayak toko-toko atau perusahaan-perusahaan itu banyak yang punya orang Cina gitu. Dan Cina ini kan di Indonesia termasuk ras pendatang gitu, tapi dia mendominasi di Indonesia. Jadi kurang lebih itu paternalisme itu seperti itu. Nah, untuk next-nya ini ada integrasi. Nah, integrasi ini sebenarnya udah aku pernah jelasin tersendiri ya di bab lain. Kalau yang belum waktu itu nggak datang bisa langsung cek recordingnya di YouTube-nya Seandal Ilmu. Jadi aku nggak banyak bicara tentang integrasi, kalian bisa langsung lihat di videonya aja. Nah, untuk integrasi ini merupakan pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan. Jadi dia mengakui nih, kalau kelompok A sama kelompok B itu beda. Tapi mereka berusaha untuk membaur atau mencampur antar kebudayaannya. Itu kalau integrasi. Tapi kalau pluralisme ini merupakan hubungan yang dia mengakui juga nih, mengakui adanya perbedaan-perbedaan di antara kelompok. Dia tahu kalau kelompok A dan kelompok B itu beda. Nah, perbedaan ini itu hanya bercampur, bukan membaur seperti integrasi tadi gitu.
Jadi mereka ya udah kayak ya udah masing-masing aja. Kayak istilahnya kayak gue tahu lu beda dari kelompok gue, ya udah lu masing-masing, gue masing-masing. Kurang lebih gitu ya. Jadi kayak nggak dibaur gitu. Budayanya masing-masing tapi saling mengakui dan saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Contohnya kayak orang beragama ya, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kan mereka nggak mungkin dicampur kan, karena emang dari Tuhannya, dari kitabnya, dari peraturannya semua beda. Jadi mereka nggak mungkin dibaur nih, tapi ya dari satu sama lain ini mengakui perbedaan itu dan saling menghargai. Itu namanya pluralisme. Jadi kalau pluralisme ini lebih terfokus pada kemajemukannya. Tapi kalau integrasi tadi lebih fokus terhadap kesatuannya. Kurang lebih gitu dari 5 pola hubungan antar kelompok. Ada yang mau ditanya dulu nih dari akulturasi, dominasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Boleh apa? Ditanyakan. Kalau donasi kan dari contoh yang itu kebanyakan ada contoh yang efektif, itu gimana caranya biar kita itu nggak adanya dominasi negatif. Kayaknya putus-putus ya Fernando ya tadi. Atau gimana? Sorry. Jadi putus-putus ya. Putus-putus dia kayak masih putus-putus. Oke deh guys, ini kayaknya udah mepet-mepet banget nih, waktunya kita next dulu ya. Jadi mungkin yang belum kejawab bisa di akhir-akhir. Oke, kita lihat dulu nih ada latihan soal. Berikut merupakan jenis dominasi menurut Kornblum. Kecuali yang mana nih? Genosida, pengusiran, perbudakan, asimilasi, atau akulturasi. Yang bukan termasuk. Ya, apa nih jawabannya nih? Oke, langsung di next slide. Akulturasi ya, karena tadi yang genosida, pengusiran, perbudakan, asimilasi ini termasuk ke dalam jenis dominasi menurut Kornblum. Nah, untuk materinya udah selesai sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, yang salah lihat jawabannya juga nggak masalah. Oke, kalau misalnya ada mungkin pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung nanti di akhir atau chat ke IG aku nih, ada di dinda.febri, boleh langsung tanya-tanya aja. Ini kita kuisis sebentar kali ya. Wait deh. Udah kelihatan belum ya? Kuisisnya nih. Oke, langsung join aja nih. Kita kuisis dulu nih. Ini ditunggu sampai 5:29 kali ya. Boleh langsung join. Ini udah ada Safia, JL, siapa lagi nih? Intan. Oke, sambil nunggu join nih, ternyata sebelumnya ada pertanyaan yang belum kebaca nih ya, sorry banget. Oke, oh ini kata Azara, Kak boleh kasih contoh integrasi satu aja nggak Kak? Boleh. Jadi contoh integrasi itu gini, dia kan ada perbedaan-perbedaan, dia mengakui adanya perbedaan itu dan berusaha untuk menyatukan perbedaan itu. Ini kita ambil contohnya yang pernah dibahas juga, ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kayak
masyarakat Indonesia itu kan beragam ya dari segi rasnya, agamanya, budayanya segala macam beragam gitu. Tapi dari perbedaan dan keberagaman ini tuh bisa disatukan loh dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu contoh dari integrasi. Jadi ada perbedaan, diakui, dihargai, tapi berusaha untuk dibaurkan, berusaha untuk disatukan. Gitu. Nah, cara untuk menghindari dominasi negatif kata Fernando. Gimana ya? Mungkin kalau cara untuk menghindari dominasi negatif ini lebih ke diri sendiri ya, diri sendiri lebih sadar gitu. Kalau ketika kita punya kekuasaan tertentu, kita punya wewenang gitu, kita ya manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif gitu. Jangan untuk hal-hal yang negatif, misal untuk ngejajah gitu, untuk dominasi yang nggak baik gitu. Jadi kalau kita punya wewenang, kita punya dominasi tertentu ya kita manfaatkan dengan hal baik, misalnya kayak jadi kita bisa lebih ngerangkul yang bawah-bawahnya gitu. Itu sih kalau cara menghindari itu lebih ke diri sendiri punya kesadaran akan hal-hal yang baik, akan kesadaran untuk tidak berlaku yang hal negatif gitu. Itu lebih ke diri sendiri sih. Oke, ya kalau misalnya nggak bisa join quizzes nggak apa-apa sih. Tapi yang bisa join boleh join ya. Oke, ini udah 5:29. Kita mulai nggak apa-apa nggak nih? Atau ada yang mau join lagi? mulai Oke, mulai mulai aja aja kalau ya. kamu. Oke deh, kita start. Pertanyaan pertama. Yang bukan kelompok tidak teratur. Ada 4 orang nih belum jawab nih. Kita lihat. Wow, Nana di atas, El, Safia. Oke deh. Ternyata masih ada yang jawab kerumunan nih. Nggak apa-apa. Mungkin tadi kelewat kali ya kata bukannya. Kita bahas aja. Berikut yang bukan merupakan kelompok tidak teratur. Jawabannya apa nih kira-kira nih? Yang mana nih jawabannya nih? Jawabannya peer group, Kak. Peer group. Peer group. Oke, peer group ini masuknya kelompok teratur ya. Tadi kan jelas ya, tidak teratur itu ada kerumunan, ada massa, ada publik. Jadi yang bukan merupakan itu peer group. Kita langsung kita next. Next question. Ciri-ciri dari kerumunan sosial kecuali. Nah, jangan ketukar nih sama massa sama publik. Oke, waktunya habis. Oke deh. Nih, yang bukan, yang mana nih tadi jawabannya nih? Ada yang mau bantu jawab? Terorganisir, Kak. Oke, terorganisir ya. Karena tadi kerumunan itu dia tidak ada pemimpinnya, atau sifatnya sementara, atau tidak tetap. Gitu. Oke deh, langsung next. Ke pertanyaan ketiga. Apa yang menjadi pembeda antara kerumunan dan massa? Oh, ini bisa multiple choice ya, bisa milih dari lebih dari satu.
Yuk, masih ada yang belum jawab nih. Oke, ada yang masih merah-merah nih jawabannya masih salah ya. Ini nggak apa-apa. Nah, apa yang menjadi pembeda antara kerumunan dan massa? Jadi kalau massa itu tadi terjadinya karena sudah direncanakan. Ini ya yang kedua ini sama yang ketiga ini. Massa memiliki pemimpin yang menjadi penggerak. Jadi kalau massa terjadi tanpa direncanakan ini salah. Terus ini massa tidak memiliki pemimpin dan tidak terorganisir ini juga salah. Ini termasuk kerumunan. Gitu ya. Oke, kita next. Pertanyaan keempat. Kelompok yang dibedakan berdasarkan cacat fisik. Nah, ini typo ya, sorry banget. Dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Ke dalam kriteria apa nih? Oke, 5 detik lagi. Oke, waktunya habis. Langsung aja ya, skip dulu nih. Oke, jawabannya apa nih tadi nih? Fisiologis, kebudayaan, ekonomi, atau perilaku? Perilaku, karena ada Oke, penyimpangan terhadap perilaku. aturan masyarakat. Oke, tadi kalau fisiologis itu dari misalnya jenis kelaminnya, terus usianya gitu. Kalau kebudayaan jelas ya dari budayanya atau kepercayaannya. Ekonomi ya dari segi ekonominya, misalnya ada kelompok yang menengah ke atas, menengah ke bawah, dan oke, jawabannya perilaku. Kita ke pertanyaan terakhir. Nah, apa nih? Dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Kayaknya langsung pada cepet jawab nih. Ya, 15 detik lagi. 10. Lupa, semoga bener. Oke, nggak apa-apa. Tadi baca-baca lagi aja. Nah, kalau dominasi kelompok keras pendatang, itu apa ya tadi? Paternalisme. Ada yang mau jawab? Paternalisme, bener ya. Kalau akulturasi asimilasi tadi kan ini ya, pembauran dua kebudayaan. Integrasi ini yang tadi yang udah dijelasin, yang ada dua budaya berbeda, dicoba untuk disatukan atau dibaurkan. Jadi kalau dominasi kelompok keras pendatang atas kelompok keras pribumi ini termasuk paternalisme. Tuh. Oke. Sudah kelar nih. Yuk, kita lihat deh nih. Kak, lihat leaderboardnya boleh nggak? Iya, nih makanya deh. Yang pertama, ketiga Syakina, Nana, dan Rahma. Wah, selamat ya. Yang lain nggak apa-apa nih kalau belum ada di leaderboard teratas ya. Nggak apa-apa, yang penting udah ngerti dan nanti dibaca lagi aja modulnya. Gitu. Oke, Ya, pembelajaran kita udah berakhir sampai di sini, udah lebih 7 menit juga nih, sorry banget. Tadi di awal juga ini ya sempat mulainya lebih lambat karena nunggu yang lain. Ini aku mau share presensinya lagi. Bagi yang belum ngisi boleh langsung diisi dulu. Oke, ini kita tutup dulu ya. Tadi karena kita mulainya dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Sebelum berakhir, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmunya bermanfaat, supaya ilmunya nyantol nih di kepala dan berguna gitu buat sekarang dan buat kedepannya. Oke, berdoa untuk berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih yang udah datang. Kurang lebihnya sekian dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, atau ada materi yang salah, atau ada atau ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa langsung chat aja ke Instagram aku. Oke, makasih semua yang udah datang. Ya, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.